Kementerian Perhubungan memprediksi sekitar 143,9 juta warga akan melakukan perjalanan selama masa mudik Lebaran 2026. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan memprediksikan jumlah pemudik tahun ini akan turun 1,7% menjadi sekitar 143,9 juta warga. Meski demikian, pemerintah tetap tidak akan mengurangi kewaspadaan dalam persiapan menghadapi arus mudik Lebaran. Kementerian Perhubungan memprediksi sekitar 143,9 juta warga akan melakukan perjalanan selama masa mudik Lebaran 2026. Angka prediksi tersebut turun 1,7% dibandingkan prediksi pergerakan pemudik di Lebaran tahun 2025 lalu yang sebanyak 146 juta. Namun demikian, realisasi pergerakan pemudik di musim Lebaran 2025 lebih tinggi dari prediksi, yakni mencapai 154 juta warga yang melakukan perjalanan mudik. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dalam keterangannya menyebutkan, meski jumlah pemudik Lebaran tahun ini diprediksi menurun, namun pemerintah tetap tidak akan mengurangi kewaspadaan dalam persiapan menghadapi arus mudik. Hal itu mengacu pada realisasi pergerakan pemudik di tahun lalu yang melampaui prediksi. Dalam hal ini, Dudi mengatakan pihaknya telah menyiagakan 31.345 unit bis, 829 unit kapal, 2.683 unit sarana kereta api, 392 unit pesawat, serta 255 unit kapal penyeberangan untuk melayani pemudik. Terkait mudik gratis, Kemenhub menyiapkan 41 bus ke 34 kota tujuan di 9 provinsi, 50.000 penumpang kelas ekonomi pada angkatan laut, serta 28.182 penumpang untuk jalur kereta api Pulau Jawa lintas utara, tengah, dan selatan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, roda ekonomi belum stabil, arus mudik Lebaran berpotensi turun. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alvin Lee, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia. Kemudian juga sudah ada Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Alvin, apa kabar? Baik. Terima kasih atas waktunya ya. Dan yang kita akan langsung saja menyapa Ibu Esther. Apa kabar, Ibu? Halo Mas Pras. Kabar baik ya, Bu? Baik, Baik, alhamdulillah. terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu. Tadi sudah ada prediksi begitu dari Kemenhub bahwa ada potensi turun nih untuk pelaksanaan arus mudik Lebaran di tahun 2026 ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat seperti apa sih kondisi ekonomi kita. Apakah benar memang kita belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya stabil begitu atau bagaimana, Bu Esther? Iya, kalau menurut saya ini memang potensinya untuk arus mudik kemungkinan menurun, iya gitu ya. Ini saya juga membaca ada survei yang sudah dilakukan gitu ya, sekitar turun itu sekitar 6,55% gitu ya. Nah, namun demikian prediksi turun ini memang tidak hanya sekedar prediksi ya, saya melihat masih ada beberapa indikator yang mendorong ke arah sana gitu. Misalnya kita melihat ya dari konsumsi masyarakat gitu ya pada awal-awal bulan puasa ini, kalau kita lihat di supermarket dan itu relatif ada keramaian, tetapi yang diborong itu kayaknya makin sedikit gitu ya dibandingkan tahun lalu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi liburan kemarin kan, sebelum ini kan Lebaran, Ramadan, nah ada liburan Imlek ya, dan ada liburan-liburan yang kemarin tuh itu ternyata jasa akomodasi ya, hotel penginapan itu juga jumlahnya masih tidak terlalu tinggi ya dibandingkan tahun lalu, dan jasa sewa mobil ya, transportasi itu juga berkurang
Jadi potensi untuk arus mudik turun pada saat Lebaran itu memang nyata gitu, Mas Pras. Oke, itu dia kondisi real ya yang dirasakan begitu masyarakat saat ini. Nah, Pak Alvin, lantas bagaimana Anda melihat dari Kemenhub tadi yang memprediksikan pergerakan arus mudik lebarannya akan turun 1,7%. Dan melihat dari sisi validitas prediksi ini, kemudian dari sisi penumpang pesawat sebagai pengguna, Anda melihatnya bagaimana nih Pak Alvin? Baik Mas, jadi saya menggunakan statistik yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sendiri ya, bahwa jumlah penumpang domestik, kita bicara domestik dulu untuk tahun 2025 kemarin, itu hanya 63,6 juta penumpang. Turun dari tahun 2024 yang hampir 66 juta. Jadi turun hampir sekitar 2,5 juta penumpang. Dan itu pertumbuhannya minus 4%. Sedangkan untuk internasional ini justru tumbuh 9%. Ini menarik karena domestiknya turun, internasionalnya naik. Nah, kita juga melihat jumlah penerbangan di dalam negeri ini, jumlah pesawat yang dioperasikan juga status quo, nggak naik, nggak turun. Ini menunjukkan bahwa maskapai-maskapai kita ini juga tidak terlalu bergairah melayani rute domestik yang dinilai tidak menguntungkan. Kenapa? Karena sejak tahun 2019 ini harga tiket sudah dipatok pemerintah melalui KM 106 dan sekarang masuk tahun ke-7. 2009 iya 7 tahun ini tidak boleh naik sama sekali. Sedangkan biaya-biaya operasi sudah naik. Ini menyebabkan sebagian maskapai itu melepaskan armadanya, seperti Lion Group itu beberapa pesawatnya dialihkan ke Malaysia dan ke Thailand. Kemudian yang lain-lain juga memilih tidak mengoperasikan pesawatnya daripada dioperasikan tapi rugi. Dan yang menarik adalah mereka ini mengurangi rute dalam negerinya, tapi menambah rute internasionalnya, yang mana harga tiket itu tidak diatur oleh pemerintah, kadang bisa mahal, kadang bisa rendah. Nah, ini yang menyebabkan, saya duga menyebabkan juga kenapa jumlah penumpang domestik ini menurun selain dari aspek ekonomi yang disampaikan Bu Esther tadi ya. Anda melihat ada faktor lain nggak sih Pak Alvin begitu? Apakah memang akhirnya masyarakat sebenarnya yang memang memiliki uang begitu, dalam artian mungkin menengah ke atas akhirnya lebih memilih berlibur ke luar negeri misalnya begitu Pak Alvin? Ya, rute internasional ini tumbuhnya ditopang oleh jumlah pelaku perjalanan umroh. Ini naiknya luar biasa. Tiap hari dari Soekarno-Hatta saja berapa ribu yang berangkat, itu baru yang dari Soekarno-Hatta kan. Nah, kemudian juga untuk wisata di dalam negeri ini juga kalau saya melihat statistik dari liburan Lebaran tahun lalu, Nataru tahun lalu, ini juga jumlah penumpangnya tidak tumbuh normal seperti pra-pandemi. Tumbuh paling hanya 1%, 2%. Dulu sebelum pandemi pada saat Nataru dan Lebaran itu tumbuhnya bisa 20% dibanding hari-hari biasa. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada pergeseran, mungkin pelaku mudik ini juga tidak lagi naik pesawat tapi menggunakan transportasi lain. Misalnya yang di Jawa saja ngapain juga naik pesawat, toh nanti di kota tujuan juga harus sewa mobil kan. Mending bawa mobil karena sudah ada tol Trans Jawa ini. Kemudian juga yang luar Jawa juga mungkin mereka mengatur jadwal perjalanannya, tidak pas persis liburan di mana memang kesulitan mendapat tiket mungkin. Demikian Mas. Oke Pak Alvin, ini menarik. Bu Esther, lantas bagaimana melihat fenomena ini kalau kita lihat justru tadi banyak rute-rute penerbangan internasional yang akhirnya dipilih oleh maskapai penerbangan kita begitu. Sementara domestik yang dikurangi. Apakah memang kaitannya dengan kemampuan lagi nih, daya beli masyarakat begitu, tingkat konsumsi masyarakat, atau Anda melihat preferensi yang sudah mulai bergeser begitu di masyarakat kita?
Ya, menurut saya ada beberapa faktor ya, Mas. Yang pertama karena kalau kita lihat ya tiket, liburan ke domestik ya, katakanlah saya mau liburan ke Manado gitu ya, Iya. itu tiketnya jauh lebih mahal daripada saya harus misalnya ke Oh, Singapura atau ke Malaysia atau ke Thailand gitu ya. Atau saya pengen ke Raja Ampat Papua gitu kan, hmm. itu kan bagus juga gitu, tapi tiketnya mahal gitu. Iya, iya. Jadi ini adalah problem yang dari dulu memang belum solve gitu ya. Hmm. Jadi kalau pengen masyarakat itu berlibur ya di domestik, ya Oke. maka tiketnya memang harus affordable gitu Hmm. ya. Iya, iya, Jadi iya. comparable-nya ya daripada liburan ke domestik mendingan liburan ke luar negeri ya gitu. Tapi kan juga ada diskon ataupun diskon tarif ataupun tiket begitu yang diberikan oleh pemerintah, Bu Esther. Apakah ini tidak bisa menjadi daya tarik begitu masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi udara misalnya begitu ataupun transportasi lainnya? Ya, kalau dilihat dari pasar platform e-commerce gitu yang biasa kita beli tiket itu relatif memang lebih mahal ya liburan di domestik yang pulau yang bagus-bagus gitu ya, katakanlah Sulawesi, Oke. Papua, Ambon gitu ya, Maluku gitu, Nusa Tenggara itu memang tiketnya ya beda tipis lah ya dengan kalau kita ke luar negeri atau bahkan lebih murah di luar negeri. Nah, memang itu menjadi PR dari dulu gitu ya, yang belum bisa solve. Nah, yang kedua mungkin karena kalau tadi seperti yang Pak Alvin katakan bahwa kita bicara Trans Jawa itu kan sudah ada tol yang bagus gitu. Hmm. Bahkan mereka akan lebih memilih ya. Jadi preference masyarakat ini sudah bergeser. Oke. Jadi daripada saya misalnya dari Semarang Jakarta saya pakai pesawat atau pakai kereta gitu ya saya mendingan misalnya pakai mobil gitu yang which is Hmm. 6 jam juga Iya, sudah iya. nyampe gitu kan. Nah Iya. itu benar gitu. Oke, itu dia beberapa tantangan tersendiri dengan moda transportasi lainnya yang sebenarnya di darat pun juga semakin nyaman ya dengan infrastruktur yang juga semakin baik dengan kualitas mungkin moda transportasinya juga yang semakin baik. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Alvin, Bu Esther, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan lihat seperti apa sih metode pemesanan tiket untuk calon pemudik. Kita lihat datanya seperti apa. Ini dia. Ada beberapa metode yang digunakan begitu ya masyarakat untuk bisa membeli tiket itu untuk menggunakan transportasi. Ada situs layanan transportasi, kemudian ada biro perjalanan sekitar 8%, kemudian aplikasi layanan transportasi 15%, membeli langsung di loket ada juga 23%, tapi yang cukup besar nilainya ya kalau kita lihat memang ada biro perjalanan online juga begitu ya, yang memang ini bisa menjadi hal yang perlu dilihat oleh masyarakat begitu, dalam artian ini beberapa tools yang digunakan masyarakat untuk membeli atau melakukan pemesanan tiket begitu ya untuk musim mudik lebaran tahun ini. Dan berikutnya kita akan cermati data transportasi pilihan mayoritas pemudik lebaran di tahun 2026 ini mana saja sih? Kita lihat nampaknya mobil pribadi masih mendominasi sekitar 37%, kemudian ada sepeda motor 24%, bus 11%, kereta api 10%, dan pesawat hanya sekitar 8%. Itu dia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin Lee, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, dan juga Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Nah, dengan beberapa data dan informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana Pak Alvin Anda melihat begitu? Untuk tahun 2026, oke lah memang ada penurunan, tapi dengan kebijakan diskon tarif ataupun tiket pesawat begitu yang diberikan oleh pemerintah, seberapa efektif akhirnya bisa optimal lah begitu dan diterima oleh masyarakat untuk menggunakan transportasi udara begitu, Pak Alvin? Baik Mas, jadi kami sudah melakukan 3 kali survei Oke, ketika pemerintah menggulirkan kebijakan diskon tiket pada saat peak season. oke. Itu Lebaran tahun lalu, Nataru tahun lalu dan sebelumnya. 3 kali, dan 3 kali itu menunjukkan bahwa diskon itu tidak berpengaruh terhadap
peningkatan jumlah penumpang. Karena penumpang pesawat ini ya memang sudah ada segmen pasarnya yang jelas. Yang biasa terbang akan tetap terbang, ada diskon maupun tidak. Yang tidak terbang juga tidak akan terbang karena memang kebutuhannya berbeda. Dan terbang ini bukan pilihan semua orang, karena terbang ini satu memang tidak murah ya, dan terbang ini hanya untuk mereka yang waktunya mendesak dan waktunya sangat berharga. Jadi dari apa yang ditampilkan tadi, memang segmen untuk penerbangan ini kontribusinya hanya sekitar 8% ya, itu saja. Yang terjadi pada tahun lalu adalah dengan adanya diskon ini, perpindahan yang tadinya penumpang moda transportasi lain pindah ke terbang itu hanya 3,9% kontribusinya terhadap total jumlah penumpang. Nah, jumlah penumpang yang terbang pada saat Lebaran tahun lalu itu tumbuhnya hanya 9,7%, tapi yang terjadi adalah pergeseran. Yang biasanya dengan harga misalnya 1 juta itu dapatnya tiket LCC, low cost. Nah, pada saat diskon itu ada diskon sekitar 13-15%, dan itulah memang selisih tarif batas atas antara full service dengan low cost. Apa yang terjadi adalah penumpang yang tadinya naik LCC dengan harga yang sama, mereka terbang menggunakan full service. Dari data kami jumlah penumpang LCC itu turun, bahkan negatif dibanding hari-hari biasa, tapi jumlah penumpang full service itu naik. Yang terjadi adalah pergeseran. Jadi diskon itu hanya memfasilitasi orang yang biasa terbang, biasanya terbang hemat, menjadi terbangnya lebih nyaman. Itu saja. Demikian, Mas. Baik. Ini menarik, fenomena yang cukup menarik juga dicermati. Bu Esther, lantas bagaimana Anda melihat posisi ini? Padahal kan kita tahu insentif-insentif yang diberikan itu bisa mempermudah masyarakat. Begitu bagaimana moda-moda transportasi seperti pesawat terbang ini juga mendapatkan satu peningkatan lah jumlah penumpang, begitu. Paling tidak kan akan membantu operasional, produksi dan lain-lain, begitu Bu Esther. Anda melihatnya bagaimana ini? Ya, oleh karena itu memang ini pentingnya riset gitu ya. Riset kecil-kecilan itu sangat penting gitu. Jadi jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan itu tidak tepat sasaran atau bahkan tidak berdampak seperti yang tadi Pak Alvin katakan gitu ya. Jadi oleh karena itu saya mendorong ya untuk pemerintah gitu untuk bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang pas gitu. Nah, untuk bisa pas itu kan harus ada riset dulu. Jadi tidak hanya oh ini pengennya seperti ini gitu, tidak bisa seperti itu. Nah, yang kedua memang kalau kita lihat ya, tadi sudah kita diskusikan di awal dengan Pak Alvin juga bahwa tiket-tiket domestik yang ke Indonesia Timur itu relatif mahal gitu dibandingkan dengan tiket-tiket kalau kita ke Indonesia bagian barat gitu ya. Itu yang pertama. Jadi mungkin kalau mau diberikan insentif ya ke arah tiket-tiket yang mahal tadi ya, ke arah luar Jawa yang di Indonesia Timur gitu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi moda transportasi yang ada di Jawa ini kan relatif lebih banyak alternatifnya gitu. Nah, mungkin itu juga tidak applicable ya kalau diberikan insentif di sini, misalnya seperti itu ya. Jadi dorong ke arah sana. Nah, satu lagi adalah sebenarnya kan tidak hanya tiket yang mendorong masyarakat itu ingin berlibur domestik gitu kan, atau mendorong masyarakat itu traveling ke Indonesia Timur, tetapi infrastrukturnya gitu ya, terus apakah penginapannya, akomodasinya, ataukah makanannya dan kulinernya itu memang sudah well managed atau belum gitu, karena sudah sampai di sana tapi ternyata penginapannya tidak
tidak nyaman atau tidak Iya, iya. bersih gitu. Terus budaya masyarakatnya juga belum terbentuk ya, menerima Oke. tourism itu yang harus didorong ke arah sana gitu, Oke, Bu Mas. Esther, lebih jauh lagi ke depan, sejauh mana kalau memang ada potensi penurunan ini berdampak tidak sih terhadap perekonomian negara-negara tujuan mudik maksud saya adalah daerah-daerah menjadi tujuan mudik lebaran tahun ini? Iya pasti pasti. Hmm. Karena kan, yang namanya pemudik itu kan membawa uang ya. Iya, Jadi kalau mudik bawa uang, bawa oleh-oleh gitu ya. Nah, ada namanya trickle down effect gitu kan oke, ke daerah-daerah gitu. Dan, sebelum ke daerah sana kan juga mereka ya pemudik ini kan melewati beberapa daerah yang transit gitu kan. hmm, Nah, itu juga, trickle down effect itu tidak hanya di satu daerah tetapi ke beberapa daerah yang menjadi transit mereka. Nah, oke. sehingga adanya, potensi berkurangnya pemudik ini juga, buat ekonomi daerah ini juga akan ada, Hmm. efeknya gitu, mungkin terkontraksi gitu ya. Oke. Itu sih, Mas. Baik, berarti memang masih menjadi tantangan meningkatkan lagi ya dari sisi tingkat konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat memanfaatkan momentum lebaran tahun ini. Karena diharapkan memang momentum tahunan ini bisa menggerakkan ekonomi ya secara keseluruhan, paling tidak bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan pemerintah kan di kuartal 1 ini akan kita buat lebih kenceng begitu sehingga akan lebih memudahkan untuk masuk kuartal berikutnya, mengingat momentum sampai dengan Nataru nanti akan cukup jauh begitu ya, Bu Esther dan juga Pak Alvin. Terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Pak Alvin, Bu Esther, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima Terima kasih, Mas kasih. Bas, Pak Ya. Terima kasih. Alvin. Terima kasih, Bu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.